Selamat malam, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita malam hari ini. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita menghadap Tuhan dan menyembah-Nya serta memuliakan nama-Nya. Karena kasih setianya besar atas kita. Umat Tuhan, mari berdiri menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Jemaat, mari kita berdoa. Ya Bapa, kami kembali bersyukur atas kasih-Mu bagi kami semua. Saat ini kami beribadah kepadamu dan firman-Mu akan diperdengarkan di dalamnya. Mampukan kami untuk menjadi seperti yang Engkau kehendaki. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat, mari bersama-sama kita melantunkan secara silih ganti litani pujian yang diambil dari Mazmur pasal 105 ayat 1 sampai 6. Mazmur 105 ayat 1 sampai 6. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah nama-Nya. Perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam nama-Nya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatan-Nya. Carilah wajah-Nya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya. Mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham, hamba-Nya. Hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Kita tiba dalam pelayanan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami ingin membaca, merenungkan sabda-Mu. Dalam keterbatasan kami mohon curahan kuasa ilahi yang menuntun kami untuk memahami firman-Mu dengan baik, sehingga kami boleh nyatakan dalam kehidupan beriman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab menurut Sabda Bina Umat dalam 2 Korintus pasal 5 pada ayatnya yang ke-11 sampai
ayatnya yang ke-15. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu, tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batinia. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Judul yang diberikan oleh gereja kita sebagaimana ada dalam Sabda Bina Umat, hidup untuk Tuhan. Saudara-saudara, kita manusia terikat dengan manusia yang lain. Misalnya dalam sebuah keluarga, ataupun dalam kehidupan persekutuan jemaat, gereja, atau kita ada di tengah-tengah masyarakat. Kita terkait juga dengan tempat di mana kita tinggal. Kita terkait juga dengan pekerjaan atau usaha kita. Bahkan kita ada di dalam lingkungan nyata di mana kita berada. Nah, saudara-saudara, dalam terang judul hidup untuk Tuhan, apa makna hidup untuk Tuhan ini? Beberapa belas tahun yang lalu di Bandung berkumpul orang-orang dari berbagai tempat. Dari Papua, dari Timor, dari Tanah Batak, Minahasa, Ambon, dan Jawa. Mereka meninggalkan pekerjaan mereka, keluarga mereka, usaha mereka untuk berkumpul di Bandung karena dipahami Tuhan akan datang segera. Bahkan mereka menempati gedung milik GPIB Seke Salam di Bandung sana. Mereka berkumpul, beribadah, menari-nari, dan lain sebagainya. Pertanyaannya, saudara-saudara, apakah yang begini makna dari hidup untuk Tuhan? Meninggalkan kehidupan sehari-hari, tercabut dari kehidupan sehari-hari untuk menyendiri, menanti-nanti kedatangan Tuhan.
Saudara-saudara, untuk memahami hidup untuk Tuhan, mari kita pahami dalam terang perjalanan kehidupan Rasul Paulus sendiri. Kita tahu bersama bagaimana Rasul Paulus terlahir sebagai orang Yahudi yang sejati. Artinya, dia mendapatkan pendidikan keyahudian sejak muda. Bahkan kemudian dia mengenal seorang tokoh Yahudi, yaitu Gamaliel. Gamaliel ini adalah dalam tanda petik rabi di atas rabi. Artinya dia sangat menguasai menyeluruh tentang keyahudian, tentang Torah. Dan pengetahuannya itu dia turunkan kepada Rasul Paulus. Sebagaimana gurunya Gamaliel itu, maka Paulus mempunyai pemahaman pengetahuan yang sama, yang luas tentang keyahudian atau Torah. Apa jadinya ibu bapak, saudara-saudara, dengan pemahaman pengalaman keyahudian dari Rasul Paulus? Dia sangat meyakini itu dengan baik, dengan betul. Tetapi kemudian ketika dia menyoroti ke orang lain, dalam hal ini orang-orang Kristen, apa yang terjadi? Dia meminta legitimasi untuk mengejar, menangkap, menganiaya, memenjarakan, bahkan kalau boleh membunuh orang-orang Kristen itu. Saudara-saudara, kenapa ini bisa terjadi? Ini terjadi karena pemahaman keagamaannya yang kental. Merasa diri paling benar, merasa diri paling layak di hadapan Tuhan, maka orang lain itu harus dipaksa mengikuti kehendaknya walaupun dengan cara-cara kekerasan. Tetapi ibu bapak, saudara-saudara, kita tahu bagaimana Rasul Paulus tidak hanya sampai pada pemahaman keyahudian yang kental. Dalam salah satu perjalanannya ke Damsyik untuk menangkap, menganiaya, memenjarakan akan orang-orang Kristen, kemudian di dalam tanda petik Kristus menangkap dia. Sejak saat itu terjadi perubahan yang besar di dalam diri Rasul Paulus itu. Ia orang yang menangkap, memenjarakan, menganiaya, kalau boleh membunuh orang-orang Kristen, jadi berbalik mengabarkan kabar baik, mengabarkan akan Injil Yesus Kristus itu sendiri. Kenapa saudara-saudara kehidupannya bisa berbalik? Tentu saja didasari atas peristiwa Yesus yang dia hayati keseluruhan keutuhan kehidupan Yesus Kristus itu, yang berpuncak pada menderita, mati di kayu salib, tetapi kemudian dibangkitkan oleh Allah Bapa. Secara sederhana pembacaan kita berbicara ayatnya yang ke-15, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah bangkit untuk mereka. Artinya saudara-saudara, di dalam perjumpaan Rasul Paulus dengan Kristus, dan itulah pemahaman tentang kekristenan, maka itu membawa perubahan sikap karakter di dalam diri dia sendiri.
dalam kebersamaan dengan Kristus, dalam perjumpaan dengan Kristus, dalam kesatuan dengan Kristus, dia memaknai kehidupan secara lain. Dia tidak menganggap diri benar sendiri. Dia tidak menganggap diri orang lain untuk ditangkap, dianiaya. Tetapi dia menganggap apa yang dia temukan di dalam dan melalui Yesus Kristus itu, dia boleh bagikan, dia boleh sebarkan. Supaya menjadi bagian orang-orang lain juga. Dan itu nyata juga bagaimana dia menyikapi persoalan, permasalahan yang terjadi ketika dia menghadapi krisis pelayanan. Di dalam ibadah hari Minggu kita mendengar ketika pengajar-pengajar sesat meragukan kerasulannya, meragukan pengajarannya. Dia tidak marah, dia tidak menganiaya mereka, dia tidak mencaci maki mereka. Tetapi dengan sabar dia menjelaskan apa yang dia kerjakan. Bahwa semua itu dari Kristus, dia kerjakan di dalam dan melalui Kristus. Dan nyata di dalam kehidupan jemaat yang ada di kota Korintus itu. Dengan dia katakan, kamulah surat-surat yang terbuka itu. Artinya ibu bapak saudara-saudara, dalam perjumpaan, dalam pertemuan, dalam kesatuan dengan Kristus. Kemudian dia memaknai kekinian kehidupan itu. Itulah saudara-saudara yang dimaksud dengan hidup untuk Tuhan. Tidak berarti seperti yang saya katakan tadi. Orang meninggalkan keluarga, orang meninggalkan akan pekerjaan usaha. Orang meninggalkan tempatnya, kemudian pergi menyendiri, kemudian menantikan Tuhan. Tidak demikian. Di dalam dan kekinian kita, bersama dengan keluarga, bersama dengan dalam pekerjaan-pekerjaan, bersama dengan persekutuan umat, atau di mana saja kita berada. Kita utamakan Kristus. Kita jumpakan kehidupan ini dengan Kristus. Kemudian bagaimana perjumpaan kebersamaan dengan Kristus itu memaknai kita dalam bersama dengan keluarga. Kita di dalam bagaimana bekerja berusaha. Kita di dalam bagaimana bersekutu bersama dengan orang lain. Dalam kebersamaan dengan Tuhan. Atau hidup untuk Tuhan, kita memaknai secara baru kekinian kita untuk Tuhan dan untuk mendatangkan sejahtera pada sesama. Itulah makna hidup untuk Tuhan. Artinya mengeratkan, mempertemukan, memperjumpakan kehidupan kita dengan Tuhan. Dan atas dasar perjumpaan pertemuan dengan Tuhan itu, kita memaknai secara baru kehidupan ini. Mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan, mendatangkan sejahtera pada sesama. Tuhan memberkati. Amin.
Kita masuk dalam doa syafaat, kita berdoa. Hidup untuk Tuhan tidak bermakna kami tercabut dari akar kehidupan kami. Tapi justru dalam kekinian kami semakin menjumpakan kehidupan ini dengan Tuhan, dan perjumpaan dengan Tuhan itu kami kembalikan. Bagaimana kami hidup dengan sesama, bagaimana kami hidup di tengah-tengah masyarakat bangsa ini, ya Tuhan. Kami mendoakan bangsa dan negara kami, di samping masalah pandemik, masalah ekonomi, tetapi juga rongrongan NKRI, ya Tuhan. Ada kelompok-kelompok yang merasa diri paling benar dan mau memaksakan akan kehendak, ya Tuhan. Kami berdoa untuk aparat supaya mampu bertindak dengan tegas. Kami mendoakan juga untuk setiap kelompok, bahkan diri kami sendiri, untuk menghargai akan negara kesatuan Republik Indonesia ini, ya Bapa. Kami berdoa, ya Bapa, untuk proses-proses pemilihan kepala daerah yang sedang berlangsung, nanti berpuncak pada tanggal 9 Desember nanti. Biarlah semua ini boleh berjalan dengan baik. Kami berdoa untuk gerejamu, GPIB-mu, Majelis Sinode, dan Jemaat Gloria Bekasi, ya Tuhan. Pelayanan-pelayanan yang ada, ya Bapa, biarlah untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kami mengucap syukur untuk rasa tanggung jawab yang besar yang boleh tumbuh nyata dalam kehidupan Jemaat Gloria, ya Bapa. Dan kami berdoa untuk jemaat Tuhan dalam sukacita, kegembiraan, kebahagiaan mereka. Dalam bentuk kesehatan, usia hidup bertambah, usia perkawinan, pekerjaan usaha yang berjalan baik, ada pertambahan anggota keluarga melalui kelahiran atau perkawinan, atau berbagai sukacita, kegembiraan yang lain, ya Bapa. Tapi kami berdoa, ya Tuhan, untuk jemaat-Mu yang sakit, yang kehilangan anggota keluarga, kehilangan pekerjaan usaha, mengalami kesusahan-kesusahan secara ekonomi atau pergumulan, ya Tuhan. Bapa, perasakan kuasa kehadiran Tuhan bagi mereka, sehingga mereka tidak jatuh dalam dosa, tapi terus bertahan dan bahkan kalau bisa bangkit, ya Tuhan. Kami mendoakan, ya Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa untuk masa-masa Advent yang akan datang, untuk masa-masa Natal, ya Bapa. Walaupun secara berbeda, kami tetap merayakan makna hakiki dari masa Advent dan Natal ini, ya Tuhan. Kami berdoa, ya Bapa, untuk semua kami yang ada dalam ibadah ini, di rumah-rumah, ya Tuhan. Dalam segala apa yang mereka boleh ungkapkan, dalam doa-doa ini, ya Tuhan. Inilah syafaat, inilah doa kami, hanya di dalam nama anak-Mu Kristus Tuhan dan Juru Selamat, yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab yang diambil dari Maleakhi 3 ayat 10 yang menyatakan, "Bawalah seluruh persembahan perpuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan?" Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Bersyukurlah pada Tuhanmu, bersyukurlah karena kasih-Nya, persembahkan dirimu kepadanya sebagai persembahan tulus dan benar. Itu ibadah murni dan sejati yang berkenan kepada Tuhanmu. Soraklah, hai umat-Nya, bawa persembahan padanya sambil bersukacita sujud menyembahnya, ucapkan syukur puji namanya. Ia berikan putra tunggalnya untuk membebaskan dunia, jadi korban sungguh agung mulia, sehingga dunia bebas dan sejahtera. Patutlah kita puji namanya dan persembahkan diri padanya. Soraklah, hai umat-Nya, bawa persembahan padanya sambil bersukacita sujud menyembahnya, ucapkan syukur puji namanya. Jemaat, mari kita berdiri dan menyerahkan persembahan syukur ini kepada Tuhan di dalam doa yang kita akan ucapkan bersama. Mari kita berdoa. Ya Kristus, sumber hidup yang mencintai kami bersyukur di hadapan kekudusan-Mu. Kami sujud menyembah seraya memohon, terimalah ucapan syukur kami ini, biarlah persembahan ini layak di hadapan-Mu, dan dengan demikian kami dapat merasakan persekutuan yang indah dengan Tuhan dan sesama. Demi Kristus yang menjadi sahabat sejati, kami berdoa. Amin.
Hidup untuk Tuhan itu bermakna di dalam kekinian kita memuliakan nama Tuhan dan mendatangkan sejahtera pada sesama. Kita lakukan Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus menyertai memberkati saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya.